save itu adalah penyelamatan, deflection. Jadi kalau deliberate play itu misalnya ada pemain penyerang posisi offset, tapi pemain bertahannya itu dia memainkan bola. Ada kan kadang-kadang orang memainkan bola tiba-tiba bolanya ke belakang, terus diambil sama pemain yang offset. Nah, itu tidak bisa dihukum dengan offset. Itu yang dikatakan deliberate play. Atau heading, pemain penyerang ngumpat, pemain backnya nggak ada pemain gangguan, dia heading main tap, tiba-tiba bola ke belakang diambil sama pemain penyerang yang posisinya offset. Itu tidak offset, itu namanya deliberate play. Beda kalau deliberate save. Deliberate save adalah tendangan, hasil tendangan diblok sama kiper atau mantul dari pemain bertahan yang tidak memainkan. Itu kalau save diambil sama pemain offset itu tetap dihukum offset. Jadi itu perbedaannya Bang ya. Jadi intinya memainkan, mau dia pakai kaki, mau dia pakai kepala ke belakang kena pemain offset itu tidak offset. Itu namanya deliberate play. Itu tentang offset Bang ya. Oke, ada yang tanya kemarin Bapak RT Dipo yang baru juga hadir, dan tentunya juga ada senior kita Bang Andi Rela yang mungkin untuk kancah sepak bola nasional udah nggak asing lagi dengan wajahnya Bang Andi Iteng atau Bang Andi Rela. Dan tentunya yang saya sangat hormati semua pengurus panitia daripada Open Turnamen Porsekem Inat Lusiwat Rustam Cup. Dan yang paling kita hormati dan berbahagia 44 perwakilan yang menghadiri acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Minggu yang ceria ini di penghujung daripada bulan Syawal 1444 Hijriah, tentunya limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya selalu menyertai kita sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam kancah sepak bola dengan menerapkan silaturahmi, kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan. Dalam rangka Open Turnamen Porsekem Inat Lusiawati Rustam Cup yang seperti biasa diadakan di salah satu lapangan legenda Porsekem, Jalan Kemban Utara, RT 1 RW 2, Kelurahan Kemban Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Bukan hal dan wajah baru kita bertemu di lapangan ini. Beberapa turnamen open sudah kita selenggarakan dan alhamdulillah bagaimana daripada pelaksanaan yang sudah kita laksanakan dapat berjalan lancar dan alhamdulillah semua sukses berkat kerjasama, tidak ada gangguan baik Kamtibmas ataupun gangguan lain sehingga kita dapat menampilkan juara-juara terbaik daripada tim-tim yang baik dalam ikut turnamen ini. Al-Hadiniyah wa kullu niyatin sholihah ila harati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa biniyati Allah, lancar dan sukses daripada penyelenggaraan Open Turnamen Porsekem kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pertandingan intinya itu tanggal 1. Tanggal 1 yang tentunya pada hari ini sudah terdaftar 44 tim yang ikut. Wajah-wajah lama itu ya seperti Enis, juara bertahan Golok Setan, Aktafes, Peru, Pastol itu wajah lama, Bojong Putra juga wajah lama. Dan ada wajah-wajah baru yang tampil pada turnamen yang kita. Dan 2023 ini yang mengendorse adalah istri Pak Wali Kota, Pak Rustam. Jadi namanya Inat Lusiawati Rustam Cup. Jadi kita di-endorse dan didukung oleh Inat Lusiawati Rustam Cup sebagai sosialisasi Kota Jakarta Barat yang alhamdulillah hari ini hadir Bapak Mansur juga Bapak Arif atau Pak Asep. Iya. Pak Asep dulu ya. Berarti perwakilan daripada komite wasit Askot Jakarta Barat. Untuk itu sebelum nanti ada Pak Mansur juga kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mansur. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum. Atau pelatih bertanggung jawab buat supporternya masing-masing. Jadi bukan hanya kemenangan harus kita utamakan, tapi sportivitas juga kita junjung tinggi. Ya, saya yakin bahwa Bang Jamet dan Bang Mansur wasit ini mereka sudah lisensi
nasional ya. Banyak wasit kita Jakarta Barat bukan wasitnya memang asal wasit punya lisensi Pak, lisensi D, lisensi C3, C2, C1 nasional ya. Jadi tidak sebenarnya punya kepentingan. Saya yakin semua nanti wasit nggak ada punya kepentingan Pak ya. Wasit kita ini netral, saya yakin memimpin sebaik-baiknya demi kepentingan suksesnya turnamen. Tidak ada yang gede gitu kan, taruhannya gede, terutama yang taruhan ini kadang-kadang memicu apa namanya terjadi keributan ya. Taruhan gede-gedean kalah provokasi pemain, provokasi wasit dan lain sebagainya. Itu makanya dengan cara yang sportif, dengan cara yang baik-baik, itu yang kita harapkan bersama. Jadi Pak ya, jadi pesan Pak Ketua gitu pada saya, Pak Asep silahkan kita kasih izin ke rekomendasi dengan catatan itu tadi, jaga keamanan, jaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga sportivitas. Itu pesan Pak Ketua kepada saya, karena saya ketemu oleh wasit juga. Jadi tolong hormati dan hargai wasit. Wasit juga adalah kalau ada human error biasa seperti manusia. Jangan wasit kita, wasit FIFA saja masih ada human error, yaitu manusia Pak ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari perwakilan dari Komisi Wasit Jakarta Barat. Tentunya ya mungkin kita selama ini sudah saling tahu ya, sudah. Nah, di sini kami harapkan juga jangan sampai dari tim itu memancing-mancing kita dengan memberikan sesuatu. Nah, apabila ada indikasi seperti itu, tolong sampaikan kepada kami. Kami akan tidak tegas wasit-wasit kami. Itu Pak, jadi kan seperti dulu. Kita juga pernah mendengar, bukan di sini, tapi di wilayah Jakarta Barat ini ada indikasi seperti itu. Kami istirahatkan wasitnya. Nah, jadi kami ingin bersih Pak, sehingga tidak ada pemikiran dari tim itu ada sesuatu dengan wasit sesuai dengan regulasi. Saya harapkan di sini para official juga mengerti. Ya, sebutkan nama dan dari tim mana ya Bang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal dari tim PSP, mau bertanya tentang kepemimpinan wasit. Sedangkan pemain-pemainnya nggak punya nama, memprotes diabaikan. Banyak sekali itu yang terlihat setiap pembukaan pertandingan. Depannya, tolonglah setiap pemimpinan wasit harus adil. Mau dia bintang, tidak bintang, terkenal, tidak terkenal, diperlakukan yang sama. Ya, itu aja permintaan saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang mulia buat Bang Rijal dari PSP. Ya, sebelum dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Haji Namin, yang saya hormati Babinsa dan jajarannya, yang saya hormati juga selaku Sekum PSSI Jakarta Pak Asep dan Komite Wasit Bang Arif, serta teman-teman atau senior-senior saya yang ada di depan saya selaku official dan peserta Open Turnamen Porsekum ini. Alhamdulillah saya mewakili Askot PSSI Jakarta. Langsung saja mungkin saya jawab Bang yang tadi pertanyaan dari PSP. Sebenarnya saya pengen adanya technical meeting ini kita tanya jawab sebanyak mungkin. Karena kita kerjaan kita adalah mengedukasi tentang peraturan permainan. Karena peraturan permainan di law of the game itu selalu berubah-ubah. Setiap pertanggal 1 Juni itu selalu aturan itu selalu berubah-ubah. Karena kita mengacunya adalah PSSI, PSSI mengacunya adalah FIFA. FIFA mendelegasikan dari IFAB. Jadi IFAB-nya kan itu per 1 Juni. Pasti selalu ada perubahan. Di Porsekum ini, di Open Turnamen Jakarta Barat, saya kenal abang-abang saya semua ini. Kalau nggak di sepak bola, saya nggak akan mungkin kenal abang-abang semua di sini. Jadi makanya harapan saya nanti di sini setiap ada masalah sedikit pun, silakan. Saya nggak akan pernah menutup untuk konfirmasi. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa minta nomor ke Bang Andi atau siapapun. Kalau memang ada terkait keganjalan atau apapun yang tentang turnamen ini, silakan nanti konfirmasi ke saya. Tadi sudah disampaikan sama pimpinan saya bahwa kita memang lagi masa di era pengen lebih baik. Jadi nggak ada indikasi biar supaya tim-tim ini juga percaya sama kita. Jadi nggak ada yang namanya nanti di lapangan sampai mohon maaf bahasanya, Sid dibayar tim itu berapa? Wah itu jujur luar biasa. Saya sakit, jujur saya sakit hati. Saya pernah sekali Bang, jadi ini kejadian, saya belum mimpin liga. Terus terang,
Saya pernah dikatakan sama manajer seperti itu, sampai saya balikan lagi, bang mohon maaf, saya dibayar oleh panitia, saya dibayar hanya sekian, saya katakan sekian. Harapan saya kita sama-sama mengedukasi tentang peraturan. Kalau misalnya salah atau apa, oke lah, kita maklumi, dan kami setiap hari Rabu juga ada evaluasi. Oke, langsung saja bang, tadi yang Jakarta Barat nggak akan seperti itu bang. Jadi kami wasit insya Allah akan memimpin seadil mungkin, sesama mungkin, karena tujuan wasit adalah melindungi pemain. Jadi saya tekankan sekali lagi bang, tujuan wasit sebenarnya melindungi pemain dengan aturan-aturan yang ada, lebih dekat daripada garis gawang, bola, dan pemain kedua terakhir. Jadi antara bola, garis gawang, kiper, itu kan kiper sebagian pemain. Kadang ada yang nggak tahu nih, kadang-kadang kiper maju, pemain bertahan di belakang, orang kipernya di depan kok masih offside gitu. Padahal pemain sama pemain striker sama definisinya pemain. Jadi pemain yang sudah dalam posisi offside bang, itu tidak bisa dihukum offside kecuali ada 3. Jadi kalau misalnya sudah posisi offside nih, ingat posisi offside itu bukan di saat terima bola, tapi di saat bola dimainkan, ditendang, dioper, baru ditendang, itulah yang bisa dihukum. Kalau posisi offset itu bisa dihukum apabila 1, dia memainkan bola, dia menerima bola. Yang kedua, dia ikut mencampuri. Yang ketiga, dia ikut mengganggu. Mencampuri itu yang seperti apa? Misalnya dia mencampurinya, ada orang pemain bertahannya pengen lari, dia dihadang atau ditarik, itu sama dia mencampuri. Mengganggu juga sama, mengganggu pandangan kiper. Mohon maaf, biasanya kan ada tendangan bebas, ada pemain penyerang di depan penjaga gawang. Kadang ada kan yang suka ganggu itu. Nah, itu kalau misalnya memang dia jaraknya yang memang dekat sekitar 5-4 meter dan bisa mengganggu pandangan, itu dihukum. Tapi kalau jangan salah bang, kalau misalnya bolanya di abang yang merah, tapi dia di tempat di sini berarti nggak ganggu pandangan, itu nggak bisa dihukum. Yang ganggu adalah yang sejajar. Jadi yang sejajar, intinya ganggu pandangan kiper, ya bang ya. Nah tadi yang dikatakan abang, sudut pandangnya seorang asisten itu biasanya dia sejajar pemain kedua terakhir. Tadi saya katakan pemain kedua terakhir. Kalau mungkin kadang kita lihat dari sana, dan yang bisa dihukum offset bang itu semua kaki kecuali tangan. Dia palanya nongol sedikit aja sudah offset, kakinya sedikit offset. Intinya yang bisa mencetak gol itu yang bisa dihukum offset. Jadi kalau yang tadi abang pertanyakan, kalau dari sudut pandang mungkin di saat dia ditendang dia udah posisi offset bang, baru dia kelihatannya lari belakangan, biasanya seperti itu. Tapi saya yakin kalau asisten kalau wasit Jakarta Barat biasanya dia sudah mengerti aturan itu. Nanti saya akan tekankan lagi, kalau misalnya orang muncul, maksudnya yang abang bilang tadi orang muncul ya, jadi orang muncul ya nanti pasti kalau misalnya dia posisi pertama kali bola dimainkan itu tidak offset, saya yakin pasti nggak diangkat offset. Ya bang ya, jadi kadang-kadang kita salah persepsi nih saat pemain bertahan memainkan, beda dengan save. Jadi kalau save itu adalah penyelamatan, deflection. Jadi kalau dari replay play itu misalnya ada pemain penyerang posisi offset, tapi pemain bertahannya itu dia memainkan bola. Ada kan kadang-kadang orang memainkan bola tiba-tiba bolanya ke belakang, terus diambil sama pemain yang offset. Nah, itu tidak bisa dihukum dengan offset. Itu yang dikatakan deliberate play. Atau heading, pemain penyerang ngumpat, pemain backnya nggak ada pemain gangguan, dia heading main tap, tiba-tiba bola ke belakang diambil sama pemain penyerang yang posisinya offset, itu tidak offset, itu namanya deliberate play. Beda kalau deliberate save. Deliberate save adalah tendangan, hasil tendangan diblok sama kiper atau mantul dari pemain bertahan yang tidak memainkan, itu kalau save diambil sama pemain offset itu tetap dihukum offset. Jadi itu perbedaannya bang ya. Jadi intinya memainkan, mau dia pakai kaki, mau dia pakai pala ke belakang, kena pemain offset itu tidak offset. Itu namanya deliberate play. Itu tentang offset bang ya. Oke, ada yang tanya kemarin tentang kejadian di final SEA Games, itu keputusan gol yang kedua kalau misalnya nanti saya jawab, saya akan jawab. Dan kami juga setiap minggu ada evaluasi, misalnya mohon maaf wasit ini ada yang salah, oke, kita sementara evaluasi, kita parkirkan, kita kasih edukasi peraturan terbaru. Jadi pasti seperti itu.
Jadi harapan saya teman-teman di sini jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang ada teman-teman kami yang ada indikasi ke tim itu, atau misalnya mohon maaf katakanlah wasit itu datang minta bang, adalah bahasa gitu, tolong langsung WA saya, langsung telepon saya. Bener Bang Rip, saya berani jamin, mohon maaf, wasit itu akan kami sanksi. Apalagi mohon maaf di sini ada Pak Asep selaku Sekom Askot, ya Bang ya. Masa iya sih kami orang Askot misalnya ada pemain yang ada indikasi untuk memukul atau biang keributan, kita hukum pemain, dan wasit itu misalnya nggak salah nggak kita hukum, pasti kita hukum. Contohnya saya Bang, saya mohon maaf kalau abang-abang lihat kejadian saya di Persebaya lawan Madura, orang semuanya melihat pas headingnya. Saya sendiri yang kena hukuman sampai 10 pekan. Itu orang melihat karena headingnya bebas, tapi narik Leverson sebelum di heading sama pemain penyerang. Tapi nggak apa-apa ya, memang itu resiko sebuah pekerjaan saya dihukum, saya akan terima. Karena memang hasil evaluasi katanya saya salah, ya udah saya nggak masalah, saya akan terima. Jadi sama Bang, di sini nanti juga akan seperti itu Bang Haji Namida. Biar kita sama-sama Polsekom ini mempunyai kualitas opennya berintegritas. Sentuhan pertama dan sanakta kedua. Tadi Bapak wasit bilang boleh langsung setelah bola dilempar oleh wasit, si Rido berhak untuk memasukkan bola ke gawang. Apakah benar seperti itu? Sentuhan pertama berarti ya, karena kan di sini lapangan kecil ya, tidak menutup kemungkinan drop ball di 3/4 lapangan, pemain bisa langsung, takutnya jadi kontroversi, itu mohon diperjelas kembali. Terima kasih. Oke, siap. Drop ball itu langsung dimainkan oleh pemain yang terakhir kali memainkan bola. Ya, jadi termasuk misalnya kena wasit merubah arah penguasaan, misalnya pemain merah main passing tiba-tiba kena pemain biru, nah itu sama dihentakan wasit memulai kembali dengan drop ball. Drop ball dikasih pemain yang terakhir kali memainkan, berarti si merah. Setelah dikasih pemain merah main, ya itu nggak masalah. Mau langsung gol itu juga nggak masalah sebenarnya sekarang peraturan terbaru. Karena apa? Memulai kembali permainan drop ball itu apabila bola sudah dijatuhkan dan memantul tanah, sudah dikuasai oleh pemain, itu juga dikasihkan sah. Itu drop ball. Makanya kemarin jadi dimainkan dengan drop ball itu apabila disentuh, itu kita bicara aturan ya. Bola sudah menyentuh tanah dan dimainkan sama pemain, itu sebenarnya sah dalam permainan. Nah makanya kalau emang lapangan kecil, nanti coba saya akan edukasikan ke teman-teman supaya biar nggak terjadi seperti itu, ya Bang ya. Jadi biar kita, kalau dulu kalau misalnya dari drop ball langsung ditendang ke gawang, apabila masuk ke gawang itu adalah goal kick. Kalau ke gawang sendiri berarti corner kick. Nah kalau yang aturan baru sebenarnya nggak seperti itu. Jadi memang karena apa? Bola sudah dikatakan dalam permainan apabila bola disentuh sama pemain tersebut. Itu yang aturan terbaru. Mungkin ada teman-teman yang ingat nggak waktunya kejadian waktu itu di Thierry Henry. Kalau Thierry Henry tendangan bebas ya, bola fair play ya. Jadi itu kan waktu itu dia bukan drop ball tapi dia langsung main cepat, quick play. Quick play ternyata tiba-tiba langsung gol. Itu sebenarnya nggak masalah. Nah cuma kembalinya tadi fair play itu datangnya bukan dari wasit kalau tentang permainan, tapi kembali ke pemain tersebut. Ya, nanti coba saya akan edukasi. Nggak apa Bang, terima kasih banyak atas masukannya karena kita melihat lapangan kecil ya. Tapi ingat kalau di area gawang itu drop ballnya dengan bench. Nah, ya setahu saya memang body charge itu diperbolehkan. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau misalkan di body charge saya kena kayu itu dan terjadi berdarah, apa yang akan dilakukan Mas? Itu satu. Yang kedua, jujur saya nggak tahu peraturan terbaru tentang pergantian pemain itu dibatasi berapa. Apakah dibatasi atau tidak saya nggak tahu. Ya, mohon dipenjelaskannya lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang. Jadi gini Bang, saya jawab yang pertama. Apa yang dilakukan wasit apabila pemain itu kena berdarah? Jadi body charge. Kita jangan salah persepsi Bang. Body charge itu dua pemain saling adu body charge, ya. Saling adu body charge namanya body charge. Tapi kalau ada gerakan tangan, ini bukan body charge lagi. Oke? Satu lagi, ada pemain pengen menguasai, yang satu lari normal, yang satu dari jauh, wah, walaupun nggak pakai tangan ya, cuma sekedar, wah, itu sebenarnya bukan body charge, itu sudah mendorong. Yang dikatakan body charge adalah di saat dia duel, dia lari bareng-bareng adu kekuatan, itu namanya body charge.
Bukan di saat dia menguasai bola tiba-tiba lari dari jauh, kan ada kan, bam, akhirnya orangnya terpental. Nah itu kalau dilakukan wasit pasti satu pelanggaran. Apabila kena kayu berdarah, ya itu kan di luar permainan. Jadi hukumannya paling yellow card. Ya, tapi kita lihat kategorinya. Kalau masalah berdarah itu kan bukan di luar kita ya. Sebenarnya kalau kita bicara peraturan ya memang nggak boleh, kan gitu. Jaraknya nggak boleh, harus ada seperti itu. Cuma kan kita karena memang ini open, ya mau nggak mau kita harus lebih hati-hati lah, ya bang ya. Itu pasti lakukan. Yang kedua, pergantian pemain. Nah, setiap kebijakan peraturan umum pertandingan itu ada di panitia. Kalau di nasional pergantian pemain itu orangnya 5. Tapi dikasih 3 kesempatan. Maksudnya 3 kesempatan sama seperti dulu. Jadi kalau dia sekaligus ganti 5 orang, ya nggak masalah. Intinya 3 kesempatan dalam 2 babak. Misalnya katakanlah dia nggak dihitung di pertengahan babak. Dia kalau tetap orangnya 5. Katakanlah babak pertama dia ganti 1 orang. Berarti kesempatan pertama udah hilang. Berarti tinggal 2 kesempatan. Orangnya masih 4. Setengah main dia keluarin, dia setengah babak sebelum kick off dia mainkan orang 2 langsung masuk, berarti sudah 3 orang, orangnya masih 2, kesempatannya juga masih 2 bukan 1. Jadi di pertengahan itu kesempatannya nggak dihitung ya. Jadi itu kalau peraturannya nasional, tapi panitia biasanya punya kebijakan masing-masing, itu bukan ranah wasit karena itu peraturan umum pertandingannya ya. Kalau wasit hanya menjalankan. Kalau di nasional seperti itu, orangnya 5, kesempatannya 3. Di pertengahan babak tidak dihitung kesempatan. Ya bang ya, paham nggak bang? Nggak, ini bener paham nggak? Jadi biar nggak ini nih, nggak apa-apa. Jadi intinya orangnya 5. Di kotak penalti untuk masalah handball. Untuk regulasi sekarang tuh aktifnya untuk dihitung handball itu kayak gimana? Terus ini kan kemungkinan kan lapangan kecil ya. Mungkin hakim garis bisa memutuskan atau tidak gitu loh untuk dinyatakan handball. Terus masalah aktif nggak aktif handball itu kayak itu aja bang. Oke, terima kasih bang. Di 2018 itu peraturan terbarunya tentang handball itu apa ya? Jadi ada aktif nggak aktif. Dia gerakan natural itu dulu yang 2018, kita bicara 2018 itu gerakan natural itu nggak dihukum. Tapi di 2020-2021 kembali lagi peraturan lama. Sekarang aturannya handball itu di sini. Sorry, dari ketiak turun ke bawah itu handball. Dari sini ke sini. Jadi kalau di sini ini nggak handball. Di sini nggak handball. Di sini pokoknya dari ketiak sini ini turun ke bawah handball. Jadi di sini ini nggak handball. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan aktif adalah 3/4 dari gerakan tubuh, bigger, membesar. Membesarnya adalah 3/4. Jadi kalau dia begini, ya nggak aktif, dia nggak bisa dihukum handball. Tapi ingat bang, kadang ada begini yang sengaja begini, itu beda ya, itu unsurnya beda. Kita harus tahu filosofinya bermain bola. Jadi kalau di sini nggak handball, tapi kalau dia sudah 3/4, berarti dia udah membesarkan badan. Yang bisa dikatakan handball adalah membesarkan badan. Kalau seperti ini berarti ini udah membesar nggak bang? Ini dia sudah membesarkan badan. Apalagi seperti ini ya, ini sudah. Nah ini yang dikatakan membesarkan badan adalah seperti ini. Jadi dari antara begini, ini semuanya membesarkan di sini. Baru kita di sini enggak. Ini kita bicara tentang handball. Yang kedua, tadi saya katakan, sekarang gerakan natural kalau dia memainkan bola, apabila dia kena tangan dan tidak membesarkan badannya itu tidak bisa dihukum. Misalnya main tak normal dia tangannya seperti ini, kena naik tam itu nggak bisa dihukum. Beda kalau dia tangannya seperti ini, dia main tangannya sengaja. Intinya kita main bola bang, mungkin nggak tangan kita seperti ini? Kan nggak mungkin. Beda ya kalau dengan heading ya. Kalau heading tangan pasti seperti ini ya. Bukan ada nggak orang heading tangannya begini? Kan nggak mungkin. Ini filosofinya. Jadi orang kalau heading tiba-tiba main kena tangan itu tidak bisa dihukum handball. Karena apa? Ini dibilang gerakan natural yang tidak membesarkan. Jadi saya bilang gerakan natural yang tidak membesarkan itu tidak bisa dihukum. Ya contohnya seperti ini. Tadi kan saya bilang membesarkan adalah seperti ini. Tapi kalau dia headingnya begini, ya ini sama, ini dihukum. Beda ya bang ya antara heading seperti ini sama ini ya, itu beda.
Jadi harus dipahami, intinya yang membesarkan badan itu handsball. Katakanlah kalau dulu kita bilang aktif nggak aktif ya. Jadi sekarang itu nggak ada kata aktif nggak aktif, tapi gerakan natural. Kita lari, tiba-tiba ada bola syuting datang, kita lari kondisi gini, kena tangan, itu tidak bisa dihukum. Tapi beda kalau dia sengaja begini, ya Bang ya. Jadi harus ada kategori-kategorinya. Yang mudah-mudahan kita nanti sama-sama lebih jeli lah. Nanti saya akan tekankan ke wasit-wasit saya juga biar lebih jeli. Apalagi di Jakarta Barat, alhamdulillah sebenarnya sekarang Liga 1 itu ada 2, asisten ada 3. Di Liga 2 wasitnya ada 3, asistennya ada 3. Kalau di nasional sekarang udah banyak. Alhamdulillah, dan tahun depan mereka bisa naik lagi. Ya Bang ya. Ya, tadi saya bilang, ya karena abang-abang ini juga kita punya kualitas dan integritas untuk main sepak bola, makanya di Askat kita jangan ajarkan untuk tadi manajer-manajer atau untuk indikasi, mohon maaf bahasa indikasi nyuap, jangan. Yuk kita sama-sama bareng demi Jakarta Barat, Bang. Ya, harapan saya seperti itu. Oke Bang, ada lagi? Oke, kalau misalkan pertama bola mantul ke kepala, tiba-tiba ada sentuhan keduanya ke tangan, terus terjadi gol, itu dinyatakan handsball atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kalau terjadi body contact dan jatuh, tangannya tiba-tiba nggak sengaja kena, apakah itu dinyatakan handsball? Itu perlu dipastikan juga. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bang. Sebenarnya Abang ini lebih paham sih. Oke ya, saya jelaskan. Jadi kalau untuk pemain bertahan tadi saya bilang, kalau untuk bertahan itu natural tadi kan nggak bisa dihukum dengan handsball. Dia heading, kena tangan, tapi kondisinya seperti ini, nggak membesar ya. Kita bicara nggak besar, itu nggak bisa dihukum. Tapi kalau buat penyerang, apabila langsung terjadi gol, baik kena tangan apa tidak, itu tidak bisa disahkan. Itu perbedaannya. Dia mau sengaja, katakanlah dia tangannya begini, tiba-tiba disuting kena tangan, tap, dia kan kalau begini berarti nggak natural Bang ya, berarti nggak ada pergerakan, anggap aja nggak aktif, pasif, nempel, kena gawang gol, tidak bisa itu dihukum, itu harus gol. Itu buat penyerang, kalau buat penyerang. Jadi kalau buat penyerang mau dia aktif mau dia enggak, kalau langsung masuk ke gawang dihukum. Itu perbedaannya, ya Bang ya. Bali tadi natural jatuh, dia dihukum atau enggak? Kalau dia menopang badan, dia nggak bisa dihukum. Tapi kalau dia sengaja menjatuhkan dan kena tangan, itu tetap dihukum. Saya tahu, ya kan? Leonardo Pamahu, mohon maaf, itu memang kesalahan wasit, akhirnya dihukum 6 pekan. Saya tahu. Jadi Leonardo Pamahu itu sengaja lompat menjatuhkan tangannya buat nopang badan. Itu perbedaannya. Yang namanya buat nopang, dia jatuh buat nahan badan, itu yang dikatakan natural. Kalau Leonard kan sengaja dia menjatuhkan tangannya buat nopang akhirnya, nah itu dihukum tetap. Karena apa? Kalau bicara sepak bola, dia memanfaatkan aturan untuk menghentikan laju bola. Jadi itu tetap dihukum, ya Bang ya. Nah, tadi Abang sedikit saya tambahkan, asisten bisa memutuskan atau enggak. Kalau memang dia jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa Bang. Karena tugasnya asisten adalah membantu wasit yang tidak terlihat. Semua keputusan ada di wasit, asisten hanya bisa membantu. Kalau memang dia jelas itu bisa dihukum handsball, asisten menginformasikan, oh itu handsball, wasit bisa memutuskan. Oke Bang ya. Oke, ada lagi Bang? Ada lagi nggak nih sebelum kita undian atau drawing? Jadi kalau misalnya ada permasalahan nanti, tolong jangan kita adu otot atau argumen, jangan Bang kalau bisa. Yuk kita diskusikan bareng. Mungkin bisa telepon, nanti Bang Andi ya. Nanti bisa kalau misalnya ada teman-teman yang minta nomor saya, silakan nanti untuk konfirmasi masalah aturan dan sebagainya. Ya Bang ya. Karena jujur saya sama Bang Arif ini yang bertanggung jawab ke teman-teman semuanya. Kebetulan sebenarnya kalau saya buka, beliau ini adalah kapten sebenarnya. Di atasnya ada Bang Salasa itu mayor. Jadi beliau hanya nyamar aja sebenarnya. Ya Bang ya. Oke Bang Namin, mungkin dari saya cukup. Apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan Bang ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Terima kasih Bang Jamet. Saya tambahkan sedikit demi sinkronisasi. Kalau kepemimpinan wasit, siapa yang memimpin hari ini, itu hanya saya dan Bang Andi yang tahu. Jadi saya rahasiakan. Jadi kalau pemainnya saya posternya saya siapin, tapi poster pemainnya Golok Setan lawan Praja umpamanya itu saya umumkan. Tetapi kalau untuk wasit
nggak dibilangin. Karena kadang-kadang kalau perlu Bang Jamet nggak usah mimpin, karena nomor teleponnya ada di sini. Nggak usah mimpin di sini, karena akan terjadi kontak khusus untuk pengawas saja. Kecuali di final nanti umpamanya itu boleh. Maksud saya, karena kan katanya di belakang itu main suka telepon gitu. Gitu. Jadi bahkan kejadian di Paku Jaya, saya pernah ngomong sama Dennis Ciok. Dia dikira dia menyogok wasit. Begitu dilaporkan ke polisi, disuruh unjukkan bukti, dia nggak bisa tunjukkan bukti. Sudah dilaporkan ke polisi, pencemaran nama baik. Itu anggota DPR dari Gerindra. Bang Andi kenal, sering main bola, anggota DPR-nya di usia 45, kenal abang mungkin. Itu dilaporkan, akhirnya dia datang minta maaf sama Cio. Jadi sesuatu hal yang tidak ada bukti, nggak bisa Pak sekarang. Dilaporkan polisi pencemaran nama baik, kena dia. Pada akhirnya dicabut karena si anggota DPR itu minta maaf kepada Cio. Karena kita nggak bisa, oh Cio suka main, tapi kita nggak punya bukti. Nggak boleh. Saya dibilang nyolong motor, tapi nggak ada bukti, ya kan nggak bisa juga ditangkap. Gitu. Jadi kalau memang itu terbukti, mau main dia menyerahkan uang, kamera, ada omongnya itu bukti gitu. Nah, apalagi saya katanya punya nomor semua telepon wasit-wasit. Nah, itu Cio pernah ngomong sama saya. Di sini kita rahasiakan itu. Siapa yang mimpin hari ini kita nggak publikasi. Jadi kalau maksud saya tadi, kalau memang Bang Jamet laporan aduannya ada, kalau bisa pusat pengaduannya jangan telepon Bang Jamet, ada komisi yang lain gitu. Apabila ada yang ini laporkan ke nomor WA yang itu. Karena kalau Bang Jamet kasih catat semuanya, wah ntar jangan-jangan kita bisa bilang wah ada main nih. Menyerahkan susunan bermain 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Yang 10, apabila ofisial dan supporter dari satu kesebelasan atau klub membuat keributan, maka pertandingan dan tim yang akan membuat keributan tidak berhak melanjutkan pertandingan serta dinyatakan gugur. Kesebelasan yang mengadakan pemogokan. Nanti aja, Mat. Nanti setelah acara pemogokan. Kesebelasan yang mengadakan pemogokan akibat menerima keputusan maka dinyatakan gugur atau dianggap mengundurkan diri. Pemain yang tidak berpakaian lengkap tidak dibenarkan mengikuti pertandingan. Peraturan wasit dan panitia adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Masing-masing kesebelasan tidak diperbolehkan bertanding apabila pemainnya kurang dari 8 orang. Jadi harus 8 orang boleh main. Pertandingan dibatalkan apabila cuaca tidak memungkinkan, lapangan banjir, hujan deras, atau force majeure, kejadian bencana, force majeure itu, maka kebijakan panitia dan wasit harus dipatuhi. Apabila terjadi pengacau protes melalui panitia sebelum pertandingan dimulai selain manajer pelatih, maka tidak dapat ditanggapi. Ke-17, protes pada pertandingan berlangsung harus melalui kapten klub yang bertanding. Ke-18, setiap pemain dan ofisial dan supporter sebelasan dilarang keras membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dalam bentuk apapun dalam lapangan yang sewaktu-waktu akan dilakukan razia. Apabila kedapatan maka panitia akan memproses secara hukum dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Itu ya teman-teman, tinggal dibaca-baca di rumah. Nah, mau sampai ke 11 berarti penendangnya dari yang awal lagi. Saya katakan lagi Bang, apabila terjadi kartu merah dalam tim A dan tim B berarti kan 10 lawan 11. Aturannya tim B harus dikurangin 1. Jadi harus sama. Kalau misalnya penendangnya tim A 10 ya tim B 10. Jadi ini aturan tendangan penalti nggak ada 7 toss point nggak ada. Jadi langsung nyari pemenang, sudden dan terus. Ya, jadi seri tambah 1, seri tambah 1, 1, 1. Apabila misalnya ke 11 seri, berarti penendangnya yang pertama lagi. Itu aturannya seperti itu. Kalau memang mau pakai aturan Bang ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan, ada tim A kena kartu merah, berarti harus disamakan. Kena kartu merah 2 ya memang harus dikurangin 2. Nanti kita komunikasikan di lapangan. Aturannya seperti itu Bang. Ya Bang ya. Jadi hal-hal yang ya di partai pembuka nih melawan Asbon FC kita beri tepuk tangan. Nggak perlu dikocok karena udah di kantong saya. Ya orangnya udah mau Bang, jadi ada di kantong saya. Sah jadinya kan, nggak perlu orang lain. Saya kasih tepuk tangan buat Asbon. Gimana udah siap banget ketemu Asbon? Bagaimana ceritanya? Siap. Lahir batin katanya Asbon lawan Dennis.
Gak ditanya Bang Haji beli pemain mana. Sah ya. Ya, oke. Inilah hebat tangan. Open turnamen Persegem tuh hebat ini. Begitu pertandingan udah langsung big match. Enak kalau kalah modalnya. Ya udah. Bojong Putra lawan Mencelang. Terus Gandhi Bingung FC. Terus tanggal Raja Barat lawan Obor Jaya. Kemudian RBC lawan Kontrak. Persegem lawan Connection. Jerusik lawan PSB. Kip lawan Semana All-Star. Golok Setan lawan Pandek. Bolo United lawan Seruntulan. Cemen lawan Tiposi. Mading PLB. All Teacher lawan Adiba. Aktafes lawan Peru. Regak lawan Menara Muda. Oke, teman-teman silakan kalau mau dipoto masing-masing. Acara selesai langsung. Maka untuk itu manajer tim saya berpesan. Jadi kalau memang terjadi di lapangan, waktu itu saya punya dalam pengalaman, kalau nggak salah Benson namanya tuh, ya. Itu dia selalu bikin keributan, saya tarik. Dan satu lagi saya kasih efek jerat ya, saya nggak bayar. Saya tidak bayar si Benson itu. Kenapa? Karena warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini, pertandingan ini bukan sebagai ajang untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pesan dari saya 3 pilar untuk Kelurahan Kembangan Utara agar tetap kondusif dari segi supporter atau para pelaku atau para pemain. Banyak kejadian yang sudah-sudah event-event ini karena tertunda sebab COVID. Ta'ala sahabati Rasulillahi ajwain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamda yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika fajimi subtanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan adal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan acara makan bersama. Terima kasih semua yang sudah hadir tanpa terkecuali. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Teman-teman silakan menikmati hidangan dari panitia. Ayo. Sama-sama pendukung.
Ini